Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Abidah Dwi Rahmi Satiti. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita memulai materi, biar materi ini lebih bermanfaat, mohon bantuannya untuk subscribe, like, and share ya teman-teman semua ya. Terima kasih. Baiklah, persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah persamaan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Nah, jadi persamaan ini menunjukkan adanya posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, karena setiap transaksi usaha yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, maka setiap transaksi usaha dinyatakan dalam bentuk efeknya terhadap tiga unsur dasar persamaan akuntansi, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Sehingga dalam persamaan dasar akuntansi ini, kita nanti akan mengenal persamaan yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kita akan membreakdown dahulu macam-macam posisi keuangan perusahaan. Yang pertama adalah aset. Apa itu aset? Aset merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan. Jadi aset di sini maknanya adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan liabilitas itu sendiri merupakan kewajiban perusahaan kepada kreditur atau istilahnya utang. Kemudian ekuitas pemilik atau owner equities. Jadi di sini ekuitas pemilik merupakan investasi dari pemilik atau hak pemilik perusahaan atas kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan. Sehingga jadi bisa kita pelajari lebih dalam aset yang tadi. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan. Nah, di sini meliputi akun kas, piutang usaha, piutang dagang, piutang wesel, semua yang dibayar di muka, diantaranya asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, itu termasuk dari aset. Kemudian perlengkapan, peralatan, mesin, bangunan, tanah, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk liabilitas atau utang, utang merupakan kewajiban perusahaan kepada kreditur. Nah, utang di sini meliputi akun utang usaha, utang dagang, utang wesel, utang bank, utang pajak, dan semua yang diterima di muka itu termasuk utang. Di antaranya adalah asuransi diterima di muka, sewa diterima di muka. Selanjutnya, kita juga mengenal utang obligasi, utang hipotek, dan utang yang lain. Kemudian, yang ketiga adalah ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik merupakan investasi dari pemilik atau hak pemilik perusahaan atas kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan. Di sini meliputi ekuitas pemilik, saham biasa, saham preference, saham treasury, dan yang lainnya. Nah, sehingga dari tiga unsur tadi, aset, liabilitas, dan ekuitas itu dibentuk menjadi sebuah persamaan yang dikenal dengan istilah persamaan dasar akuntansi, yang mana aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Di mana aset nanti jumlahnya harus sama atau balance dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Seperti itu. Selanjutnya, di dalam persamaan dasar akuntansi, kita nanti akan belajar mengenai transaksi perusahaan. Jadi kita analisis transaksi perusahaan untuk kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Yang mana contoh-contoh dari transaksi perusahaan diantaranya yang pertama adalah investasi modal oleh pemilik. Jadi, ketika perusahaan menginvestasikan uangnya untuk modal perusahaan, maka dia masuk ke dalam investasi modal pemilik perusahaan. Kemudian yang kedua, pembelian barang-barang oleh perusahaan. Yang ketiga, contohnya adalah pembelian perlengkapan atau peralatan oleh perusahaan, kemudian penjualan barang atau jasa oleh perusahaan,
kemudian pembayaran beban atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu misalnya membayar biaya listrik, biaya telepon, biaya air, atau mungkin biaya sewa, itu masuk dicatat ke dalam poin kelima, pembayaran beban atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang keenam adalah pembayaran utang kepada kreditur. Nah, seringkali perusahaan itu untuk mengembangkan usahanya, perusahaan itu meminjam uang kepada kreditur, misalnya meminjam uang kepada bank. Nah, di sini dalam peminjaman uang ini, maka perusahaan itu harus membayarkan utang kepada kreditur, sehingga dicatat ke dalam poin 6 ini. Kemudian nomor 7 adalah penerimaan piutang dari debitur. Nah, jadi perusahaan ketika dia menyelesaikan pekerjaannya atau menjual barang dagang, itu tidak selalu pelanggan itu membayar secara tunai, tapi pelanggan juga terkadang membayar secara kredit atau dibayar di kemudian hari, sehingga menimbulkan adanya piutang. Nah, piutang ini akan dibayar oleh para debitur atau maksudnya adalah akan menjadi penerimaan piutang bagi perusahaan. Seperti itu. Kemudian yang kedelapan, pengambilan pribadi atau prive oleh pemilik perusahaan. Jadi, pada saat-saat tertentu, ketika perusahaan mengambil, sebagian uang perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik, maka harus dicatat ke dalam pengambilan prive. Kemudian yang kesembilan adalah pemakaian perlengkapan dan juga contoh-contoh transaksi perusahaan yang lainnya, yang mana dari masing-masing contoh transaksi ini harus dicatat. Selanjutnya, terkait dengan pencatatan di dalam persamaan dasar akuntansi, di mana setiap transaksi itu akan berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Maksudnya bagaimana? Jadi akan berpengaruh, setiap transaksi tersebut akan berpengaruh terhadap aset, ataukah liabilitas, ataukah ke dalam ekuitas. Jadi ada pengaruhnya ke dalam tiga komponen tadi, yaitu komponen yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Nah, yang pertama, pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan beberapa komponen. Di antaranya, yang pertama adalah perubahan aset diikuti dengan perubahan aset lain dalam jumlah yang sama. Nah, ini saya contohkan, misalnya transaksi pembelian perlengkapan secara tunai. Misalnya, perusahaan membeli perlengkapan secara tunai. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, ketika perusahaan membeli perlengkapan, berarti kan perlengkapannya bertambah, ya kan? Nah, ketika perlengkapan bertambah, maka pengaruhnya kemana? Ketika pembelian perlengkapan tunai tadi, pengaruhnya kemana? Jadi kita analisis pembelian perlengkapan. Perlengkapannya pasti kan bertambah, sehingga asetnya bertambah. Kemudian ketika membeli perlengkapan secara tunai, berarti kan mengeluarkan uang tunai, ya kan? Sehingga kasnya akan berkurang. Sehingga pengaruh dari transaksi ini, dari transaksi pembelian perlengkapan secara tunai, maka akan berpengaruh terhadap perubahan aset. Apa? Yaitu aset kasnya, aset perlengkapannya bertambah dan juga aset kasnya berkurang. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu perubahan aset diikuti dengan perubahan liabilitas atau sebaliknya dalam jumlah yang sama. Contoh, transaksi pembelian aset secara kredit. Kita contohkan, misalkan ada transaksi perusahaan membeli bangunan atau gedung secara kredit. Nah, di sini pengaruhnya bagaimana? Ketika perusahaan membeli bangunan, berarti kan bangunannya bertambah ya, asetnya dalam bentuk bangunan itu bertambah, sehingga akan berpengaruh ke dalam akun bangunan bertambah, kemudian apa? Karena dia membeli secara kredit, maka muncul utang, sehingga utang usaha akan bertambah. Jadi pengaruhnya kemana? Perubahan aset, yaitu tadi, aset yang berupa bangunan itu bertambah, dan juga liabilitas yang berupa utang usaha juga bertambah. Nah, jadi pengaruhnya ke dalam akun aset dan juga liabilitas. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian, yang ketiga,
Contohnya, untuk perubahan yang ketiga, perubahan aset diikuti dengan perubahan ekuitas pemilik dalam jumlah yang sama. Nah, contohnya misalnya ada investasi oleh pemilik. Misalkan Nyonya Abida selaku pemilik perusahaan menginvestasikan uangnya ke dalam modal perusahaan sebesar misalkan 1 miliar. Nah, di sini karena adanya investasi modal dari pemilik perusahaan, maka akan berpengaruh ke kemana? Ketika terjadi investasi modal, maka pasti kasnya akan bertambah karena ada tambahan modal, ya kan? Jadi kasnya bertambah, kemudian pengaruhnya kemana lagi? Pasti akan berpengaruh ke dalam ekuitas pemilik. Siapa? Misalnya ekuitas Nyonya Abida. Sehingga pengaruhnya yaitu ke dalam perubahan aset, yang mana tadi kasnya bertambah, dan juga dengan perubahan ekuitas pemilik, yaitu ekuitas Nyonya Abida juga bertambah. Begitu ya. Jadi, transaksi-transaksi tadi akan mempengaruhi ke dalam posisi keuangan perusahaan, yang mana akan melibatkan aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dampak dari setiap transaksi itu adalah peningkatan atau penurunan satu atau lebih unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Kemudian, kesimpulan yang kedua, kedua sisi dari persamaan dasar akuntansi akan selalu sama jumlahnya, atau kita kenal dengan istilahnya balance atau seimbang. Jadi, jumlah aset akan sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Kemudian, yang ketiga, ketika ekuitas pemilik bertambah sebesar investasi oleh pemilik, itu berkurang sebesar dan juga akan terjadi pengurangan sebesar penarikan pemilik. Maksudnya bagaimana? Ekuitas pemilik itu juga akan bertambah karena adanya pendapatan dan juga akan berkurang karena adanya pembayaran beban. Ya, selanjutnya agar kita bisa lebih memahami materi mengenai persamaan dasar akuntansi, nanti setelah ini kita akan belajar ilustrasi contoh kasus ya, contoh kasus terkait transaksi yang akan kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kita akan lanjutkan dengan contoh kasus soal latihan. Berikut adalah contoh kasus untuk persamaan dasar akuntansi. Saya bacakan soalnya ya. Tanggal 1 Juli 2024, Nyonya Malika, selaku pemilik perusahaan, mendirikan usaha Salon Malika. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2024 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Juli, Nyonya Malika menanamkan uang sebagai ekuitas awal ke salon sebesar 20 juta, kemudian 2 Juli, dan seterusnya hingga akhir Juli, yaitu tanggal 31 Juli. Ini adalah transaksi yang harus kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Sehingga permintaannya susunlah ke dalam persamaan dasar akuntansi. Akan kita bahas terkait soal latihan tersebut. Untuk yang pertama, tanggal 1 Juli, Nyonya Malika menanamkan uang sebagai ekuitas awal ke salon sebesar 20 juta rupiah. Nah, di sini bisa kita analisis bahwa pada tanggal 1 Juli, ketika Nyonya Malika selaku pemilik perusahaan menanamkan uang atau istilahnya adalah menginvestasikan uang, maka investasinya akan bertambah, ekuitasnya akan bertambah. Kemudian, ketika terjadi penambahan ekuitas, pasti juga terjadi penambahan uang tunai atau penambahan kas. Sehingga kita catat pada tanggal 1 Juli 2024, yang mana aset gitu ya, yang berupa kas itu bertambah 20 juta, kemudian pengaruhnya ke bagian ekuitas, yaitu ekuitas Nyonya Malika juga bertambah 20 juta. Nah, kita catat seperti ini, kemudian pada kolom keterangan kita isikan keterangannya, yaitu setoran modal awal atau setoran ekuitas awal Nyonya Malika. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, untuk yang kedua, pada tanggal 2 Juli, dibayar sewa gedung selama 1 tahun sebesar 3 juta rupiah. Sewa dibayar di muka. Jadi, perintahnya adalah catat ke dalam sewa dibayar di muka. Nah,
untuk transaksi ini, pengaruhnya yaitu ketika perusahaan membayar sewa gedung dibayar di muka, maka di awal gitu ya, secara dibayar di muka itu terdapat 3 juta. Nah, kemudian ketika perusahaan membayar sewa, pasti akan keluar uang tunai sehingga kasnya akan berkurang. Sehingga kita catat yaitu pada tanggal 2 Juli 2024 pengaruh ke dalam persamaan dasar akuntansi yaitu untuk untuk akun aset kasnya berkurang 3 juta karena buat membayar biaya sewa gedung selama 1 tahun. Kemudian di kolom aset pula terjadi penambahan sewa dibayar di muka karena dibayar di awal. Sehingga keterangannya adalah sewa dibayar di muka. Jadi pada contoh untuk tanggal 2 Juli ini adalah persamaan dasar akuntansi yang memberikan pengaruhnya kepada aset gitu ya. Kemana? Yaitu aset kas dan juga aset sewa dibayar di muka. Selanjutnya, untuk tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli dibeli peralatan sebesar 2.500.000 secara kredit. Nah, sehingga ketika perusahaan membeli peralatan, jelas peralatannya bertambah. Nah, kita masukkan di kolom aset, peralatannya bertambah sebesar 2.500.000. Karena peralatan dibeli secara kredit, maka muncul utang usaha. Sehingga di kolom liabilitas untuk kolom utang usaha, maka utang usaha bertambah 2.500.000. Sehingga keterangannya adalah pembelian peralatan kredit. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ya. Untuk tanggal 8 Juli, dibeli perlengkapan sebesar 750.000, baru dibayar sebesar 250.000, sisanya dibayar 2 minggu kemudian. Nah, ini adalah contoh kasus untuk transaksi pembelian perlengkapan yang dibayar tunai sebagian dan sisanya dibayar secara kredit gitu ya. Sehingga pengaruhnya kemana? Nah, ketika terjadi pembelian perlengkapan, sehingga perlengkapannya akan bertambah. Perlengkapan akan bertambah, kita masukkan ke dalam kolom akun aset, di bagian perlengkapan diisi sebesar penambahan perlengkapan, yaitu 750.000. Kemudian baru dibayar kasnya 250.000 sehingga uang tunainya berkurang. Di sini kasnya berkurang 250.000. Nah, sisanya itu akan menjadi utang usaha sebesar 500.000. Sehingga kita catat seperti ini. Di kolom keterangan kita berikan penjelasan pembelian perlengkapan. Selanjutnya, tanggal 10 Juli, jumlah pendapatan salon diperoleh sebesar 2.250.000. Nah, dari pendapatan tersebut baru diterima tunai 750.000. Nah, sisanya sebesar 1.500.000 masih berupa tagihan. Nah, ini adalah contoh pendapatan gitu ya, pendapatan perusahaan yang mana pelanggan itu tidak selalu membayar secara tunai. Kadang-kadang pelanggan itu masih membayarnya di kemudian hari, sehingga bagi perusahaan itu akan dicatat sebagai piutang usaha. Sehingga transaksi ini pengaruhnya kemana? Jelas ya, terjadi diperoleh pendapatan salon 2.250.000 sehingga pendapatannya bertambah kan. Nah, pendapatan akan menambah ekuitas sehingga pengaruhnya adalah di kolom ekuitas Nyonya Malika itu bertambah 2.250.000. Kemudian di kolom aset yaitu kas, itu kasnya bertambah 750.000 karena di sini pendapatan tersebut diterima tunai 750.000 kan. Sehingga kasnya bertambah 750.000. Nah, sisanya berapa? 2.250 dikurangi 750, sisanya kan 1.500.000 kan. Nah, ini sebagai piutang. Ditaruh di kolom piutang usaha. 1.500.000. Keterangannya adalah pendapatan salon. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, tanggal 15 Juli. Dibayar hutang atas pembelian peralatan tanggal 5 Juli lalu sebesar 500.000. Nah, di sini perusahaan membayar hutang. Nah, ketika perusahaan membayar hutang, maka apa pengaruhnya? Jelas ya, hutangnya dibayar. Ketika perusahaan membayar hutang, maka terjadi pengurangan uang tunai kan? Sehingga kasnya berkurang besar uang yang dikeluarkan, yaitu sebesar
500.000 sehingga kasnya berkurang 500.000 di kolom kas taruh berkurang 500.000, kemudian utang usaha karena dibayar berarti utangnya berkurang. Utang usaha berkurang 500.000 sehingga angka 500.000 dikasih tanda kurung yang berarti bahwa utang usahanya berkurang. Keterangannya adalah pelunasan utang usaha. Selanjutnya, tanggal 20 Juli. Diterima tagihan dari debitur atau pelunasan piutang sebesar 250.000. Nah, ini maksudnya adalah pada tanggal 20 Juli itu ada pelanggan yang melunasi utangnya atau dari sisi perusahaan berarti terjadi pelunasan piutang, ya kan? Ketika terjadi pelunasan piutang, maka piutangnya pasti akan berkurang karena dilunasi. Nah, pengaruhnya kemana? Karena ada pelunasan piutang, dilunasi kan piutangnya, sehingga kasnya akan bertambah. Sehingga ditaruh di sini. Tanggal 20 Juli 2024, kasnya bertambah 250.000, yaitu sebesar uang piutang yang dibayarkan. Kemudian piutang usaha karena dilunasi, maka piutang usaha berkurang 250.000. Terangannya adalah pelunasan piutang usaha. Nah, di sini adalah contoh bahwa transaksi itu berpengaruh ke dalam aset gitu ya. Aset yang mempengaruhi aset yang lain, yaitu mempengaruhi aset kas yang juga akan berpengaruh ke dalam aset piutang usaha. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya, tanggal 25 Juli, Nyonya Malika mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp500.000. Nah, di sini adalah ada transaksi yang namanya prive, gitu ya. Mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Sehingga ketika Nyonya Malika mengambil uang untuk kepentingan pribadinya, maka dicatat kemana? Ke dalam kas. Kasnya akan berkurang, ya kan? Kas berkurang karena uangnya diambil untuk kepentingan pribadi. Sehingga pengaruhnya kemana lagi? Ke dalam ekuitas. Ekuitas Nyonya Malika berkurang Rp500.000. Karena apa? Karena ekuitasnya kan diambil untuk kepentingan pribadi. Sehingga di kolom keterangan kita berikan keterangan prive pemilik perusahaan. Nah, selanjutnya, pada tanggal 30 Juli dibayar gaji pegawai sebesar Rp500.000. Nah, di sini ada transaksi pembayaran gaji pegawai. Ketika perusahaan membayarkan gaji pegawai, maka kasnya akan berkurang. Kenapa? Karena buat bayar gaji kan. Nah, sehingga kasnya berkurang. Taruh di kolom aset bagian kas. Kas berkurang 500.000. Kemudian pengaruhnya kemana? Jelas ke ekuitas Nyonya Malika. Kenapa? Karena pembayaran beban itu akan mengurangi modal atau mengurangi ekuitas seperti yang telah kita bahas di PowerPoint yang tadi. Sehingga kita catat di dalam kolom ekuitas Nyonya Malika berkurang Rp500.000. Keterangannya adalah kita isikan pembayaran gaji pegawai. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, tanggal 31 Juli. Jumlah pendapatan sebesar 4 juta rupiah. Sampai hari ini baru diterima tunai sebesar 1.500.000, sedangkan sisanya masih berupa tagihan. Nah, di sini contoh contoh transaksi pendapatan bahwa perusahaan itu memperoleh pendapatan sebesar 4 juta. Sehingga ada penambahan pendapatan 4 juta, maka pendapatan tadi akan menambah ekuitas, ya kan? Kita masukkan di kolom ekuitas, kita taruh ekuitas Nyonya Malika bertambah sebesar 4 juta. Kemudian kita kembali ke soalnya. Baru diterima tunai 1.500.000 sehingga kasnya bertambah 1.500.000, sedangkan sisanya masih berupa tagihan sehingga akan memunculkan piutang usaha. Sehingga piutang usahanya bertambah 2.500.000. Nah, seperti ini ya. Jadi transaksi ini mempengaruhi kolom aset yaitu di akun kas dan juga piutang usaha, kemudian di kolom ekuitas yaitu ekuitas Nyonya Malika sebesar 4 juta. Keterangannya kita berikan isian pendapatan salon. Nah, selanjutnya tanggal 31 Juli perlengkapan yang telah terpakai yaitu sebesar 250.000. Nah, di sini ada bentuk pemakaian perlengkapan gitu ya. Dahulu itu kan perusahaan membeli perlengkapan, namun di akhir periode perlengkapannya telah terpakai, gitu kan. Nah, ketika perlengkapan telah terpakai, maka perlengkapannya itu telah menjadi beban. Sehingga pengaruhnya kemana? Jelas ya, itu kan perlengkapan, berarti aset. Ketika perlengkapan terpakai, asetnya yang berupa perlengkapan juga akan berkurang. Sehingga perlengkapan di sini berkurang 250.000. Kemudian
Tadi saya, bilang bahwa terjadi pemakaian perlengkapan, jadi kan muncul beban pemakaian kan, sehingga beban itu akan mengurangi ekuitas. Ekuitas berkurang 250.000. Keterangannya adalah beban pemakaian perlengkapan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tanggal 31 Juli ada lagi penyusutan peralatan salon bulan ini sebesar Rp50.000. Nah, ketika terjadi penyusutan peralatan salon, jelas ya, peralatan salon akan berkurang sehingga peralatan salon berkurang 50.000. Kemudian ini kan bagian dari penyusutan. Penyusutan itu kan merupakan beban sehingga muncul beban penyusutan yang akan mengurangi ekuitas sehingga ekuitas Nyonya Malika berkurang 50.000. Keterangannya adalah penyusutan peralatan salon. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir tanggal 31 Juli, beban sewa untuk bulan ini sebesar Rp250.000. Nah, sehingga ini adalah bentuk pemakaian beban sewa. Sehingga di awal kita sudah kita membahas bahwa dibayar beban sewa dibayar di muka, ya kan? Beban sewa dibayar di muka, di akhir periode sewanya telah terpakai sehingga sewa dibayar di muka berkurang Rp250.000. Nah, pengaruhnya kemana? Ke ekuitas. Ekuitas berkurang Rp250.000. Keterangannya adalah beban sewa. Nah, seperti itu. Nah, jika kita buat dalam satu lembar kerja, maka akan nampak seperti ini, yaitu dengan keterangan Salon Malika, nama perusahaan, kemudian keterangannya adalah persamaan dasar akuntansi untuk bulan yang berakhir 31 Juli 2024. Nah, di sini dicatat gitu ya untuk persamaan dasar akuntansi mulai tanggal 1 Juli 2024 hingga tanggal 31. Nah, yang mana kita ketahui bahwa kas dengan jumlah total yaitu 17.750.000, piutang usaha dengan jumlah total 3.750.000, kemudian sewa dibayar di muka 2.750.000, perlengkapan 500.000, kemudian peralatan 2.450.000. Nah, di sini di kolom aset jumlah totalnya adalah 27.200.000. Kemudian untuk liabilitas dan ekuitas yaitu utang usaha yaitu sebesar 2.500.000, kemudian ekuitas Nyonya Malika sebesar Rp24.700.000. Sehingga total liabilitas dan ekuitas adalah Rp27.200.000. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jumlah aset itu sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas, yaitu sebesar Rp27.200.000, sehingga jumlahnya adalah balance atau sama. Seperti itu, teman-teman. Nah, dan inilah materi terkait persamaan dasar akuntansi telah kita bahas. Semoga bermanfaat. Untuk bisa lebih bermanfaat lagi, mohon jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, and share ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.